Hari ini ya ada banyak misi Paskah. Tujuan terakhir adalah keselamatan buat kita semua. Menebus kita dari pola hidup yang lama oleh kuasa darahnya. Diubah jadi pola hidup baru. Dan pola hidup baru ini, saudaraku ya, yang membawa kita tiap hari disempurnakan, diperbaiki untuk masuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Mempelai perempuan Kristus itu, saudaraku ya, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Dewasa secara rohani, kudus dan sempurna. Amin. Ya. Untuk itu, biarlah kita mau mempersiapkan diri. Masing-masing. Dan kita juga tidak boleh egois. Kita harus membawa orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Yang belum mendapatkan penebusan oleh kuasa darahnya. Menjadi orang yang ditebus. Amin. Nah, yang ini abot. Terus pokoknya aku selamat lah sudah gitu saudaraku ya. Pokoknya aku selamat. Bukan, mari kita akan baca dan kita akan pelajari saudaraku ya. Hari ini adalah hari pendamaian, bukan cuma internasional. Tapi hari pendamaian internasional bumi seluruhnya. Bumi dan surga diperdamaikan oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa salib Kristus. Hari ini kita memperingati hari perdamaian secara massal. Saya tanya kepada saudara yang duduk di sini. Saudara satu dengan yang lain sudah berdamai? Sudah belum? Saudara sudah berdamai belum? Coba dipikir saudara ya. Sudah berdamai belum? Yang tahu hati Anda. Berdamai dengan sesama. Berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita. Tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Mari kita belajar, kita baca supaya saya minta tolong yang baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Ini dua tahap, 18 dan 19, 20 dan 21. Tapi dibaca sekalian aja. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. 4 ayat ini saya urut rentetannya. Saudaraku ya, poin-poinnya saya urut. Semuanya dari Allah. Ini adalah bagian rencana Allah memperbaiki kerusakan hubungan antara Allah dan manusia yang disebabkan oleh iblis. Ulah iblis merusak hubungan, merusak dunia. Tapi Allah punya rancangan yang besar
Dan semuanya ini dari Allah. Itu yang harus Anda ingat. Tidak ada oknum lain yang terlibat dalam perencanaan, penyelamatan, perbaikan hubungan, perbaikan sesama. Tidak ada, cuma Allah. Dan saudaraku, semua yang dari Allah, Kristus adalah pelaksananya. Kristus adalah pelaksananya. Jadi satu, semua dari Allah. Yang kedua, melalui Kristus. Korbannya di atas kayu salib di bukit Golgota itu, ia memperdamaikan kami semua ini dengan Allah. Dunia ini, ya tentunya yang diprioritaskan adalah manusia kita ini dengan segala pelanggarannya sudah tidak diperhitungkan lagi. Karena Kristus sudah memperdamaikan. Bagaimana bisa tidak memperhitungkan dosa lagi, pelanggaran lagi? Bagaimana, saudaraku? Karena Kristus yang tidak berdosa sudah dijadikan berdosa karena kita. Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Supaya kita ini dibenarkan di dalam Dia. Jelas ya? Jadi semua oleh Allah, Kristus menjadi pelaksananya. Ia menyerahkan dirinya untuk disalib mati di bukit Golgota supaya Dia bisa memperdamaikan. Yang membuat damai antara manusia dengan Allah ini apa? Dosa, pelanggaran. Tapi oleh karena Kristus sudah menanggung semua dosa. Dosa awal timbul dari Adam. Oleh karena seorang Adam, semua manusia terhisap dalam dosa Adam. Jadi oleh karena seorang Kristus, semua dosa itu dihisap, ditanggung. Derita yang amat sangat ditanggungnya. Supaya kita yang sudah berbuat dosa tidak diperhitungkan dosanya. Sudah dibayar lunas ketika mati di atas bukit Golgota itu. Dan saudaraku, Anda sudah diperdamaikan. Dosa menjadi penghalang. Ketika dosa itu sudah dihapus, tidak diperhitungkan lagi. Yesaya 55 itu ya, nanti itu bagian dilanjut, saudaraku ya. Biar dosamu merah seperti kirmisi, biar dosamu seperti warna kesumba. Tuhan yang akan menjadikan melalui Kristus Yesus dijadikan putih seperti salju. Saudara yang bergerak di bidang pengecatan, Anda tentu tahu warna apa yang paling sulit ditutup. Bukan hitam, saudara. Merah. Makanya ini dikatakan merah kirmisi. Ketika warna ini merah sudah tertoreh di sini, saudaraku. Sulit sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali tembus terus. Tidak bisa. Jadi Tuhan ingin gambarkan merah kirmisi itu. Dosa yang amat sangat. Yang oleh kekuatan apapun tidak bisa dibereskan. Melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib di bukit Golgota,
pemberesan bisa terjadi. Amin. Pemberesan itu terjadi. Akar dosa itu dicabut kekuatannya dan hidup menjadi sebuah kehidupan yang baru. Itu ringkasan daripada 18-19. Ayat 20 dikatakan, kalau engkau sudah terhisap dalam pemberesan dosa, engkau juga terhisap dalam pendamaian. Betul? Kalau masih dosa enggak bisa damai. Kalau hari ini engkau masih terus berlanjut hidup dalam dosa. Dosa diternak kayak ternak lele, cepat. Siapa ngomong bisa damai dengan Allah? Yesus saja di atas kayu salib di bukit Golgota, ketika dosa seisi dunia ini ditimpakan di atasnya, ada seruan, Bapak mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak tidak bisa gabung dengan dosa. Dengan sangat terpaksa ditinggal. Jam 12 sampai jam 3. Bumi jadi gelap gulita. Terang ini seolah dicabut. Tidak bisa lihat lagi. Derita karena menanggung dosa Anda. Dosa saya terlibat di dalamnya. Anda sudah diperdamaikan dengan Allah? Halo, sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah? Satu tanda tanya harus Anda ganti dengan tanda seru. Sudah pasti. Amin. Nah, betul. Saya kok dengar amin cuma orang 5-6 ya. Anda sudah diperdamaikan dengan Allah? Anda sudah hidup dalam damai? Damai dengan sesama? Damai dengan dirimu sendiri. Lah apa aku dilairno dadi anak wong gak duwe? Lebih baik ndak ada hari di mana aku lahir di dalam dunia. Lho sing disalahno sapa? Awalnya mungkin yang salah, oh mamaku papaku gak siap kok ngelairno aku. Mamaku papaku punya sakit turunan ngelairno aku. Ojo lek punya sakit turunan punya ndak siap, ojo ngelairno anak sakno anake. Anda bisa lahir. Anda harus tahu 9 bulan tangan Tuhan mendukung Anda di kandungan. Kalau tidak seizin Tuhan, kita ini tidak ada hari ini. Jadi, saudaraku, berdamai dengan diri sendiri. Artinya, siapapun kita hari ini yang diizinkan Tuhan lahir di tengah keluarga yang manapun, di tengah pergaulan yang manapun, di tengah-tengah saudara seiman. Lah ya apa ndek GPI Anugerah Sulung bawel kabeh gitu misalnya. Di sini kan enggak ada yang bawel, saudaraku ya. Anda ditetapkan itu sebuah anugerah. Untung-untung punya lingkungan hidup, punya pergaulan rekan seiman, rekan sepelayanan, ada kurang, ada lebihnya. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Itu berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri. Kalau Anda sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, ini ayat 21-nya. Ia mempercayakan, 20/21, ia mempercayakan. Apa yang dipercayakan kepada yang sudah berdamai? Berita, betul ya? Berita dan pelayanan pendamaian. Ia mempercayakan kepada semua tadi yang sudah jawab hidup dalam damai. Kalau Anda tidak hidup dalam damai,
Boce, saudaraku ya. Anda yang sudah jawab hidup dalam damai, Anda dipercaya. Orang dipercaya sesama aja, gampang-gampang no enggak? Oh jok gitu, aku sudah dipercaya, kamu jangan ngotil ya. Ini barang yang dipercayakan ke aku. Betul? Ada tanggung jawabnya. Orang yang dipercaya itu punya tanggung jawab. Jadi pada Anda, pada saya, pada kita semua dipercayakan satu berita. Artinya menyampaikan kabar damai, menyampaikan berita damai. Damai apa? Kristus sudah memberikan perdamaian lewat korbannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, memperdamaikan kamu loh yang berdosa itu, aku yang berdosa itu, untuk berdamai dengan Allah. Berita. Beda dengan pelayanan, saudaraku. Pelayanan satu tahap lebih lagi. Ojo ngomong tok, betul? Nak ngomong tok akeh tunggale, banyak koncone ombyoan. Kalau Anda beli telo Gunung Kawi, tidak bisa beli satu. Beli sak ombyok gini saya, ombyoan. Nak ngomong tok ombyoan, tapi belum tentu. Di sini Anda ada yang bisa menyampaikan berita tentang Kristus? Keluar? 1, 2, 3, dari 10 mungkin 3, 4. Belum tentu semua menyampaikan. Yesus itu loh mati disalib hari ini Paskah, dia bangkit dan banyak hal yang lain. Tapi berita itu dilanjutkan dengan pelayanan. Pelayanan itu memberikan ketauladanan, saudaraku. Buktikan Anda hidup berdamai dengan Kristus. Orang yang sudah menerima pendamaian oleh karena darah Kristus, dia hidupnya berdamai. Tidak becocong terus, saudaraku ya. Kalau orang lain ngomong apa, saya bilang kayak Muris. Pucet putih, ijo, elek, bopengen. Terus Anda bilang, oh aku ikut Yesus Kristus, sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang mbok omong itu kira-kira saya percaya gak? Ini pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah membuktikan hidupmu benar-benar sudah menerima penebusan, diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, soal pelayanan. Itu bicara orang itu aja mbek omongi tok terus mari ngono mbok culno bles. Wis lho ya, tanggung jawabku wis tak omongno. Bagianku wis tak kerjakno. Sekarang tinggal bagianmu. Pelayanan tuh enggak gitu. Tutno sih kadang-kadang orang ini kemana? Ya dikoncoi lah, bareng konco. Lek diomeli terus, suwe-suwe diusir kita. Wis mandeka ngomong, kesel aku ngrungokno. Tapi kalau dikoncoi, pas ada suasana apa, pas ada apa, celetuk. Itu loh yang bisa masuk. Yang kalau Anda ngotot, enggak bisa masuk. Celetukan di tengah perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel di pinggan emas. Ini kapan? Lah, kenapa kita mesti ngoncoi, mesti bergaul? Kenapa? Karena di tengah pergaulan itulah kita sebetulnya bukan bergaul apa? Mencari kesempatan untuk melepas apel di pinggan emas. Itu sangat berarti, saudaraku ya. Kalau enggak ada gunanya. Tapi lek wis dikai apel di pinggan emas terus dibuang, diincak-incak. Oh ya mutiara jangan dikasih ke babi gitu, saudaraku ya.
Anda sudah berjuang, itu pelayanan pendamaian. Sehari Anda ketemu berapa orang? Berapa kali Anda bercerita tentang Yesus, tentang pendamaian ini? Coba dihitung sendiri, dievaluasi sendiri. Anda ini sudah didamaikan kan tadi? Sudahkah Anda juga menjadi orang yang dipercaya untuk bicara dan untuk pelayanan pendamaian ini? Coba dianu sendiri, coba dipikir sendiri. Lalu ayat 21, 22 itu bilang juga, Paulus bilang, kami ini adalah utusan Allah yang disuruh oleh Allah untuk menasehati, ya, untuk menasehati dan mengingatkan kepada semua yang lain. Artinya pelayan Tuhan upline kita, di atas kita, sebelum kita, atau orang-orang yang diberi karunia-karunia khusus seperti Paulus. Ya mungkin tidak setingkat Paulus, tapi ya pokok upline atau orang-orang yang punya karunia-karunia khusus. Itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita kalau kita ini sudah melenceng dari pendamaian. Lah Anda kira-kira gimana? Yang sudah hidup dalam pendamaian. Grisana enggak kalau diingatkan, mengingatkan, menasehatkan. Ya. Jadi 4 poin, ya. Terus ditambah dengan coba dibaca ayat Kolose 1. Ya, Kolose 1 ayat 20, ayat 21 dan 22. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi, saudaraku, kita ini bukan saja cuma ditebus, diperdamaikan, hidup dalam damai Allah. Kita diberi kepercayaan, tapi juga kita sendiri harus ada progres. Harus ada peningkatan. Dari pertama cuma ditebus, dihidawa hidup berdamai dengan Allah. Di Kolose 21, 22 tadi dikatakan, untuk apa? Untuk menempatkan kamu, untuk menempatkan kita. Dari kita yang tadinya hidup lama, hidup dalam dosa, hidup menjadi setru Allah. Diubahkan dari sehari ke sehari untuk dibawa, ada progresnya. Berapa tahun Anda jadi Kristen? Halo, berapa tahun Anda jadi Kristen? Berapa lama Anda ikut Tuhan? Punya progres enggak? Ada kemajuannya enggak? Dulu tukang meso. Sekarang dulu mesonya 10 kali, sekarang 20 kali. Progres itu, saudara. Tambah elek. Dulu tukang meso, sekarang berhenti meso. Dulu tukang muara, sekarang berhenti marah. Ada progresnya. Mungkin juga kalau orang sakitnya kanker, ganas, cepat dioperasi gitu ya. Wah, coba cepat operasi. Tapi ada orang pakai obat jalan. Tuhan tahu cara yang tepat untuk membuat engkau
punya hidup yang punya progres positif. Obat ini loh, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi manusia hidup dari firman. Firman ini adalah, kamu sudah dimandikan oleh air firman Allah. Itu sebabnya kamu bersih. Kamu bersih oleh air firman Allah. Jadi saudaraku, dengar firman, lek nyelekit-nyelekit, ojo dikira itu sindiran. Nyelekit itu obat, kok pahit-pahit ya, tapi pahit di mulut. Saudaraku, di tubuh yang pahit itu akan menyembuhkan. Amin. Punya progres. Jadi kita ini dibawa sama Tuhan lewat kematian Yesus. Itu bukan untuk sembarangan. Diperdamaikan, Anda harus hidup dalam damai, Anda diberi kepercayaan untuk bisa menjalankan kepercayaan. Anda harus lebih dulu berdamai dengan Allah. Anda yang berdamai dengan Allah, tidak damai dengan cara apa? Tidak bisa ngampuni orang lain. Wah juang gede, lek wis mari kena tusuk omongan. Saya pernah khotbah, ingat ya, gabus lek ditusuk, jep, dicabut pakunya. Tusuknya bekas enggak? Bekas, makanya lek ngomong ojo nyelekit-nyelekit, saudaraku ya, supaya celekitan itu ndak nyocoki banyak orang, kayak duri dalam daging. Jangget. Nah, tapi ini kita belajar yang jangget-jangget itu dihapus. Karena Tuhan bilang yang merah seperti kirmisi, yang angel diilangi, yang ngecap bingget semua oleh Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Kita semua ini bisa diperbaharui. Amin. Amin. Anda sudah diperbarui. Ngomong gampang, saudaraku. Pada saat kita harus ngampuni orang yang nyelekiti kita. Isan, Indo, ping telu 3 kali. Kamu loh kok gak peng-peng ya? Pisan tak tabok kamu gitu. Pisan nabok gitu lega ya. Tapi benar enggak? Wong Tuhan bilang, Petrus tanya berapa kali mesti ngampuni? Soro saudaraku ya. Kalau Petrus diomongi 70 kali 7 kali, kira-kira Petrus nangis enggak? Wah, angel Tuhan. Enggak nangis bengok-bengok, ini air mata ini melompat loh saudaraku ya. Ketika suruh ngampuni. Anda disakiti satu orang terus. Pada saat Tuhan bilang ampuni. Doa Bapak kami itu loh. Ampuni kami. Apa lanjutnya? Halo yang keras. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seberapa Anda mau terima perdamaian? Seberapa Anda mau nerima pendamaian itu? Segitulah pendamaian yang harus kau lakukan bagi orang lain yang menyakitimu. Juga tidak bisa ngampuni diri sendiri. Sama orang lain gampang ngampuni, terus nelongso. Iya sih aku dilairno urip soro, dadi tinjanja orang terus. Iya sih keluargaku gak duwe, dadi gini terus. Iya sih aku kurang pinter. Tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Masa lalu itu tidak bisa kita rubah. Amin. Anda tidak bisa merubah masa lalu. Masa lalu itu tetap. Tapi jangan hidup kita dibayang-bayangi terus. Sekarang ini realita di mana kita berpijak.
Di mana kita berpijak, pijakan kita itu harus benar. Supaya kita punya hari esok. Bicara soal pengharapan. Yesus mati di atas kayu salib bukan cuma hari itu saja untuknya. Sampai hari ini. Tapi juga hari yang akan datang. Supaya bisa menempatkan kamu. Kamu beroleh hak. Beroleh tempat yang bagus. Kudus di hadapan Bapa surgawi. Tidak ada cacat, tidak. Untuk hari esok yang cemerlang, hidup dalam hidup kekal bersama dengan Allah di surga mulia. Tuhan ini, Allah ini tidak main-main, saudaraku ya. Tidak main-main untuk bicara soal pendamaian ini. Untuk melaksanakan soal pendamaian ini. Itu sebabnya kalau hari ini engkau belum berdamai, beres nolu ya. Gak tanggung jawab. Yang tanggung jawab diri sendiri. Kalau Anda tidak mau membereskan, Anda tanggung jawab sendiri. Saudara, kalau saudara buka, memang panjang sih. WA yang saya kirim YouTube yang baru-baru ini, ya bukan baru ya, 20-30 tahun yang lalu, 2-30 tahun yang lalu, seorang Amerika yang riwa-riwi ke Yerusalem sampai menemukan peti perjanjian. Ternyata di tempat itu bukan cuma tabut perjanjian, kandil atau pelita emas juga ditemukan. Meja roti juga ditemukan. Semua alat-alat yang ada di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, semua ditemukan. Ditemukan itu, dia jalan-jalan di satu jalan raya, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh orang Roma. Bahwa kalau nyalip itu mesti di jalan raya, supaya dilihat banyak orang. Nah, dia cari satu tempat dari tempat, setelah dia pulang Amerika, balik lagi, pulang Amerika, balik Yerusalem lagi. Sampai satu saat tahun 1990 sekian, saya lupa namanya ya. Dia sampai di sebuah jalan, kok ada terowongan gitu ya. Ada batu-batuan yang ada lubang. Dia curiga. Saya yakin pimpinan Roh Kudus itu ada atasnya. Karena dia begitu getol untuk mencari. Sungguh saudaraku, dia mulai gali di situ. Di tempat itu mulai dia bertiga dengan 2 anaknya. Sampai 2 anaknya jatuh sakit. Dia tidak berhenti. Dia pulang Amerika, dia jual barang-barang. Bondoi untuk cari. Singkat cerita, di terowongan itu dia temukan tabut. Pertama, tabut perjanjian. Alangkah kagetnya dia ketika dia dapati, ini tabut perjanjian ini. Dan dia lihat di atas ditutup grafirat. Kalau Anda yang belajar tabernakel, Anda tahu bagian-bagian ada kerup. Di tengah kerup itu tutup grafirat. Artinya tutup pendamaian. Ini kalimatnya ya. Grafirat itu tutup pendamaian. Dia lihat di tutup pendamaian itu, kok ono hitam, pekat, kelet, ceket ditutup itu. Terus dia ndangak ke atas. Dia lihat di atas sana. Bukan jauh, saudara, karena itu terowongan itu mesti berangkang. Lihat, saya sudah kirim, Anda buka dua YouTube yang saya kirimkan. Penemuan itu dan penentuan hari gempa. Ya, 2, nanti dipelajari dulu. Terus dia lihat di atas, dia lihat hitam itu netesnya dari batu-batuan di atas. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku ya? Nah, dari YouTube yang lain diceritakan bahwa ketika
Yesus mati di salib, saat Yesus mati, Anda baca ada gempa besar. Nah, gempa itu diselidiki ternyata tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi ada gempa besar, sampai air di Laut Kolsom itu mengalami perubahan besar, saudaraku ya. Nah, gempa itu apa sih? Kok kenapa ya? Kok perlu gempa itu kenapa? Ternyata tetap peti perjanjian ini, peti alat-alat tabut, alat-alat bait suci ini disembunyikan, dan firman Tuhan di kitab Nehemia nanti pada waktunya akan ketemu. Hari ini sudah ketemu, cuma belum diumumkan resmi oleh pemerintahan Israel. Mereka cuma bilang belum waktunya ngumumkan. Tunggu harinya, sudah ketemu kok. Anda tahu ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia ditusuk, darah itu meleleh. Liwat gempa yang ada, ternyata Yesus itu disalibkan di posisi atasnya daripada tempat menyembunyikan tabut ini. Jadi lelehan darah dari puncak bukitnya itu meleleh lewer sampai ditutup peti perdamaian ini, ada tetes darah perdamaian. Jadi bukan cuma dipercik oleh darah domba, tapi darah anak domba Allah betul-betul memercik tutup peti grafirat ini. Orang yang nemukan itu langsung semaput. Ya, tidak tahan. Anda tahu Tuhan Allah begitu serius supaya umatnya hidup berdamai. Seorang dengan yang lain. Diri sendiri hidup berdamai dalam diri sendiri. Terima hidupmu apa adanya dengan ucapan syukurmu. Dan berdamai dengan Allah. Apa itu berdamai dengan Allah? Yesaya, coba ya. Yesaya 1 ayat 16 sampai 19. Yesaya 1 ayat 16 sampai 19. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya, jika kamu mau nurut dan melakukannya, kamu akan terima hasil yang baik. Tapi urutannya apa, saudaraku? Tadi bagian ayat yang sebelumnya, kita percaya, kita menerima Yesus sebagai juru damai. Sehingga dulu yang hidup kita ini setru Allah, memusuhi Allah, kita berubah ya menjadi berdamai. Lalu tadi dikatakan apa? Basuh dan bersihkan dirimu. Jauhi perbuatan jahat. Jauhkan perbuatan jahat dari hadapan Tuhan. Basuh, bersihkan. Lalu jauhkan dari perbuatan jahat itu dari hadapan Allah. Kalau kita mau hidup di hadapan Allah, artinya kita harus berhenti berbuat jahat. Jangan nyatroni kancane terus. Jangan melakukan dosa terus. Anda kalau tidak bisa di bumi, tidak bisa damai. Surga itu di mana? Di sono, saudaraku ya. Tapi di bumi pun, kalau Anda di bumi sudah hidup di neraka,
Di sana mau ngalih di surga. Bayar piro memangnya? Tak bisa. Di sini harus hidup berdamai. Di sana masuk dalam kedamaian gitu saudaraku ya. Menjauhkan perbuatan jahat dari hadapan Tuhan, lalu belajar berbuat baik. Bukan cuma mandek, wes lu aku gak jahat terus pangku tangan. Bukan saudaraku ya. Jadi membersihkan diri, berhenti daripada berbuat jahat, lalu mulai dengan aktivitas baru. Melakukan perbuatan yang baik. Belajar, memang enggak gampang namanya belajar kok saudaraku ya. Jadi belajar untuk apa? Untuk taat. Betul, untuk taat tadi? Untuk melakukan kehendak Bapa. Karena dari situlah kamu akan terima hasil yang baik. Saudara, hidup kita dulu ya di Kolose 1 tadi jauh dari Allah. Betul? Dulu jauh dari Allah. Sekarang sudah dekat toh? Kalau sudah dekat berarti ada di hadapan Allah kan? Betul? Kalau sudah ada di hadapan Allah berarti harus membuang yang jahat. Tuhan bilang, jangan kamu melakukan yang jahat-jahat di hadapanku. Jauhkan yang jahat-jahat dari hadapanku. Kolose 1:21 tadi bilang apa? Memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Jadi orang belum tentu melakukan, saudaraku. Tapi memusuhi Allah dalam hati. Di luarnya datang ke gereja. Ibadah, bajuan putih-putih, sak becake putih, montore putih, kudungi putih, sepatuhe putih, saudaraku ya. Tapi hatinya mengutuki Allah. Aku dijadikno gini aku. Ini sing jadikno sapa lek gak Allah. Mungkin tidak langsung, tapi hatinya mengutuki Allah. Pikiran. Memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Itu di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, tidak usah dibaca. Aku menundukkan. Ya. Aku menundukkan semua pikiran-pikiran jahat itu untuk dibawa takluk pada hukum Allah. Amin. Mau takluk pada hukum Allah? Jadi intinya orang yang tidak takluk pada hukum Allah, dia adalah orang yang melawan Allah, memusuhi Allah dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Pendamaian hari ini, amin. Hari ini Anda memperingati pendamaian. Yang belum berdamai, beres nol. Diingatkan. Paulus bilang tadi, aku diberi tugas untuk mengingatkan dan menasihatkan kamu. Ojo geger wae. Ojo musuhan dalam hati. Ojo pikiranmu negatif, ngarani orang terus. Itu menolak hukum Allah. Terakhir, yuk. Anda mau berdamai dengan Allah? Amin. Roma 8 ayat 7 dan Galati 2 ayat 20. Roma 8 ayat 7 dan Galatia 2 ayat 20. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, Roma 8 ayat 7 ngomong, keinginan daging berseteru dengan Allah.
Tapi Galati 2 ayat 20 bilang, hidup yang kuhidupi sekarang ini. Ayo katakan pada musuhmu, pada iblis yang menghasut engkau. Hidupku sekarang enggak bodoh sama kemarin. Kemarin aku nuruti kamu. Tapi hidupku sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita bangkit berdiri.